Inilah gambaran kekecewaan para pemuka adat Dayak Nasional dalam sidang vonis Edi Mulyadi yang digelar di Pengadilan Jakarta Pusat untuk kasus pernyataan Edi soal Kalimantan Timur tempat jin buang anak. Mereka tidak terima Edi Mulyadi hanya divonis 7 bulan 15 hari. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 4 tahun penjara karena telah menyebarkan berita bohong. Menurut para pemuka adat Dayak Nasional, putusan ini membuat hari menjadi hari prihatin karena mereka yakin dalam membuat keputusan hakim telah diintervensi. Pertama, kami mau menyampaikan bahwa hari ini adalah hari keprihatinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi kabar terkini dari kasusnya Edi Mulyadi ya, yang beberapa waktu yang lalu menghadapi proses persidangan sebagai terdakwa dalam perkara kabar bohong yang menimbulkan keonaran ya, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemarin dalam sidang vonis tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 bulan 15 hari ya, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Edi Mulyadi dengan tuntutan selama 4 tahun pidana penjara. Teman-teman sekalian, kasus ini berawal dari statement Edi Mulyadi tentang pembangunan IKN ya, ibu kota negara di Kalimantan Timur, yang dalam statementnya itu mengatakan ya, kenapa bangun IKN di sana. Kemudian dia mengutip ya, pembangunan di sana itu ibaratnya seperti jin buang anak begitu. Terlepas dari apapun kontroversi yang terjadi ya, karena memang ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa penyebutan jin buang anak itu hanya sebuah metafor untuk menjelaskan jauhnya jarak. Itu juga pernah disampaikan oleh Rocky Gerung yang kemudian yang dahulu pernah menjadi ahli dalam persidangan tersebut. Tapi kan tentu ada narasi-narasi ya, bukan sekedar ngomongin tempat jin buang anak aja. Ada narasi-narasi yang lain yang menjadi objek pemeriksaan di persidangan. Dan Fik kemarin hakim sudah menyatakan bahwa Edi Mulyadi dinyatakan bersalah melakukan kabar bohong, menyebarkan kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Jadi itu penilaian dari majelis hakim. Atas vonis ini ya, beberapa perwakilan dari masyarakat Dayak yang mengikuti persidangan walk out, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap vonis ini. Bahkan ada nada dugaan atau tuduhan kepada majelis hakim telah diintervensi. Terlepas dari hal tersebut ya, kita juga harus menghormati apa yang menjadi putusan majelis hakim. Dan kalau memang jaksa penuntut umum tidak bisa menerima putusan ini, masyarakat Dayak juga tidak bisa menerima putusan ini, bisa mengajukan banding ya. Tentu yang berhak untuk mengajukan adalah jaksa penuntut umum, karena masyarakat Dayak sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Meskipun kalau kita lihat komentar-komentar netizen ya, ada beberapa kalangan masyarakat Dayak yang sebenarnya sudah tidak mempermasalahkan soal ini ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra begitu. Mereka yang tidak mempermasalahkan ini kemudian setuju dengan vonis tersebut, ya pertimbangannya ya untuk keharmonisan bangsa, dan Edi Mulyadi sendiri juga sudah meminta maaf dalam proses persidangan. Jadi itu pro kontra. Menarik apakah jaksa penuntut umum kemudian mengajukan banding atau tidak. Tapi kalau menurutku
fair, ini sudah cukup adil ya. Karena sekali lagi yang bersangkutan itu sudah meminta maaf, dan dalam hal ini apa yang beliau sampaikan itu tujuan utamanya adalah kritik terhadap pembangunan IKN yang penuh dengan kontroversi. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.